Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kok aneh ya Sandiaga hari ini begitu kan? Kayaknya dia pusing begitu terkait dengan perjanjian utang dengan Anies Baswedan. Sandiaga saya baca dulu. Padahal kemarin yang keluar-keluar terhadap perjanjian itu begitu, akhirnya lempar tangan ya kepada Fadlizon dan sekarang lempar lagi ke sana ke sini mau baca dulu katanya begini nih, soal perjanjian utang dengan Anies Baswedan. Sandiaga saya baca dulu. Lah emang ngapain kita harus yang memberikan narasi di podcastnya Bang Faisal kok seperti ini, kok masih membaca dulu begitu kan? Di mana letak logikanya begitu kan? Ya, keluar-keluar itu harus tahu dulu terhadap apa yang disampaikannya begitu. Padahal Fadlizon sendiri mengatakan ya mengungkapkan bahwa dia tidak ada dengan hal-hal seperti itu begitu kan. Kenapa ini masih apa istilahnya masih keluar-keluar dengan seperti ini begitu kan. Jadi kalau saya rasa menganggap ini sudah clear sebenarnya, tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini saya bacakan dulu komentar-komentar netizen, agak pedas juga begitu kan. Sandiaga Uno bicara soal utang Anies Baswedan kepada dirinya saat Pilkada DKI 2017 ini. Nah, lo kan wakilnya waktu itu Sandiaga terus ninggalin Anies gegara pengen jadi capres, pengen jadi cawapres. Bener-bener bikin mual ini. Untuk kepentingan agama orang berani jujur, tapi untuk kepentingan politik banyak orang siap untuk tidak jujur. Inilah fakta yang sedang terjadi di negara kita ini. Sampai kapanpun politisi ya kita mengabaikan prinsip good governance dalam memperjuangkan kepentingan politik or politik beradab. Ya betul begitu kan, bahwa selama ini ya good governance itu menjadi catatan penting kepada kita sebenarnya, tapi itu sering diabaikan oleh kita begitu kan. Karena apa? Karena atas dasar kepentingan pribadi itulah yang sering mengabaikan good governance itu begitu. Jadi orang-orang seperti ini kalau jujur masuk di politik ya tentu saya rasa temannya akan sedikit begitu kan. Tetapi kenapa Pak Sandi kok masih keluar-keluar dan setelah diberi apa tanggapan kok masih mau membaca dulu? Emang ya dari dulu tidak membaca apa begitu. Kok asal memberikan statement seperti itu begitu kan. Karena Anies dia jadi wakil GUP dan dikenal banyak orang. Salah satu maju di Pilpres kan kalah. Bodoh dia kalau menjadi menteri. Ambisi membutakan segalanya dan ambisi dia saat ini dengan menggembosi Pak Anies. Ya bisa jadi sedih begitu kan. Bisa dikatakan muncul spekulasi masyarakat ada yang berikan iri terhadap Anies Baswedan. Ya politik itu kalau masih ada iri dan itu ya wallahualam. Tapi perlu diingat ya saat podcastnya Bang Haji Roma dengan Pak Sandi sudah jelas di situ kan. Perjuangan uang semuanya yang dikeluarkan itu merupakan uang perjuangan, uang keikhlasan. Mengatakan seperti itu. Coba tonton di situ begitu. Kok masih muncul atau keluar-keluar seperti ini lagi begitu? Ada apa begitu kan? Padahal sudah rekam jejak sudah ada begitu kan. Dan sekarang sudah berbeda begitu. Anies bukan orang parpol. Lalu saat Pilkada DKI apakah Anies bisa maju sendiri? Sudah pasti Anies diajak untuk ikut sebagai kandidat gubernur DKI Jakarta. Ya tentunya seperti itu. Bahkan ya untuk menyumbang kemarin buat Anda nyapres ya orang baik semua walau receh nggak ada yang ungkit-ungkit. Politik gini aman. Orang yang suka membuka aib orang lain semoga aibnya juga dibongkar suatu saat nanti dengan lebih parah lagi. Dalam rangka apa ngomong begitu? Kenapa nggak dari dulu? Napa? Iya, memang kenapa kok nggak dari dulu begitu? Kok masih keluar-keluar setelah Pilpres begitu kan? Ada apa? Jangan-jangan ada manuver politik begitu kan? Ya. Untuk Anies Baswedan, untuk Pak Sandi sangat gebet sekali mau calon presiden hari ini, walaupun sudah gagal begitu kan? Elektabilitas tidak mumpuni, ya pada akhirnya mungkin bisa manuver itu bisa. Ya itulah politik hari ini begitu. Beritanya sudah heboh ke sono ke sini yang menggambarkan posisi piutang dari rincian tidak tersedia dicalonkan. Nggak taunya belum dibaca ulang. Ada unsur kesengajaan untuk mendegradasi dukungan saja, betul begitu kan. Setelah ditanya
saya mau masih membaca dulu, kata Pak Sandi. Kenapa kok masih keluar-keluar di situ di podcastnya Bang Faisal itu begitu kan? Jadi artinya apa selama ini bahwa yang saya tahu ya kenapa kok masih keluar-keluar dalam dunia hal ini begitu kan? Kalau sudah itu adalah uang perjuangan dan semuanya ikhlas begitu, di mana letak logikanya begitu kan? Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya soal perjanjian utang dengan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Saya baca dulu. Kok masih mau baca begitu kan setelah ditanya begitu kan. Ini dikutip dari koran Tempo ya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno irit bicara kalau ditanya ikhwal perjanjian dengan Anies Baswedan kepada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 lalu. Sandi merupakan bekas wakil gubernur Jakarta berdampingan dengan Anies Baswedan. Soal utang Anies ke Sandi itu sebelumnya diungkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa dalam YouTube Akbar Faisal ya Ances Kosert yang diungkap oleh Ahad 5 Februari 2023. Bahkan kepada Akbar, Erwin mengatakan jumlah utang yang diberikan Sandi kepada Anies Baswedan kurang lebih 50 miliar. Menurut dia, kalau itu maju putaran pertama ya Pilkada DKI Jakarta, maka di sini disebutkan itu disebutkan dalam putaran itu ya karena memang ada saling rinci-merinci ya ini. Kalau putaran pertama Pilkada Jakarta keduanya sedang tertati-tati, adapun utang ini diperkirakan Erwin belum lunas hingga saat ini. Soal pernyataan Erwin, Sandiaga menyebutkan belum bisa memberi jawaban. Saya baca dulu, belum bisa kasih statement, kata Sandi di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta Selatan. Padahal yang keluar-keluar sendiri itu adalah Pak Sandi begitu kan. Kenapa kok masih diungkit lagi begitu kan? Tapi dibalik semua perjanjian ini adalah yaitu Pak Yusuf Kalla yang tahu begitu kan. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon buka suara ikhwal perjanjian antara Anies dengan Sandi. Fadli sebelumnya disebut-sebut sebagai pihak yang menulis perjanjian itu. Bahkan Fadli mengakui dirinya yang mendraft perjanjian itu untuk Pilkada DKI, salah satunya mengenai keuangan. Namun Fadli enggan menjelaskan secara implisit bunyi perjanjian soal keuangan itu. Kan sekarang kan saling lempar tangan begitu, baik Fadlizon, baik Pak Sandi ya. Sedangkan Pak Sandi disuruh tanya kepada Fadlizon, ya bisa jadi Fadlizon nanti disuruh tanya kepada Pak Yusuf Kalla begitu kan. Bahkan Sudirman Said sudah mengatakan itu sudah lunas sebenarnya karena waktu itu ada Pak Sudirman Said begitu kan. Jadi ngapain kita harus memperbesarkan itu? Kalau hanya manuver politik untuk menjegal Anies Baswedan ya bisa saja begitu kan. Tetapi perlu diingat masyarakat kan sudah paham hari ini apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Bahkan ini Fadli mengakui dirinya mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI, salah satunya mengenai keuangan, namun Fadli enggan menjelaskan secara implisit begitu. Bahkan pada waktu awal itu saya mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI dan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya ke Pak Sandiaga ada beberapa hal yang termasuk dengan keuangan, saya tidak tahu, katalah Fadli. Bahkan Pak Fadlizon tidak tahu terkait dengan keuangan itu, kok Sandi berani keluar-keluar seperti itu begitu kan. Sedangkan Pak Sandi sendiri memberikan klarifikasi, mau baca dulu dan disuruh tanya ke Pak Fadlizon. Setelah ditanya ke Pak Fadlizon, disuruh tanya tentang utang piutang kepada Pak Sandi, kok saling lempar tangan begitu kan. Di mana letak logikanya kalau dia memang berani punya utang begitu kan. Seharusnya kalau punya utang tidak harus keluar-keluar kan, seperti itu logika kita begitu kan. Ya taki aja kepada Pak Anies Baswedan secara pribadi kan. Sading konfirmasi, Fadli mengaku tidak tahu soal utang 50 miliar itu, tidak mengarahkan untuk bertanya langsung kepada Sandiaga. Bahkan Fadli menyebut perjanjian Pilkada DKI itu terdiri atas 7 poin, dia mengatakan urusan hanya seputar Pilkada. Tanya aja Pak Sandiaga, kalau itu perjanjian Pilkada ada kebetulan saya mendraft, saya menulis ada 7 poin, kalau itu urusan Pilkada, kata Fadlizon. Fadlizon kan sudah tahu ini urusan Pilkada begitu, bukan urusan utang piutang kan segitu kan. Logika Pak Fadlizon sangat luar biasa begitu kan. Dia memberikan kejujuran berbeda dengan Pak Sandi yang kemudian masih alibi sana sini, disuruh tanya ke sana ke sini seolah-olah lempar batu sembunyi tangan begitu kan. Ketua Tim Anies Baswedan Sudirman Said mengakui ada perjanjian antara Anies dengan Sandiaga. Menurut dia perjanjian itu mengenai pembagian beban biaya kampanye pada Pilkada 2017 dengan Sandi. Saya tidak mendengar ada perjanjian. Yang ada perjanjian soal berbagai beban biaya Pilkada dengan Pak Sandi. Itu yang saya tahu, kata Sudirman di kawasan Bandara Soekarno-Hatta.
Bahkan perjanjian itu, kata Sudirman, untuk menyebutkan perjanjian ya hutang piutang antara Anies dengan Sandi, pasalnya kalau itu Anies disebut belum memiliki modal. Tapi perjanjian kalau pilkadanya memang hutang piutang selesai dan dianggap senagai selesai ya perjuangan bersama. Bahkan saya membaca itu dan waktu itu termasuk saya yang ikut berdiskusi, kata Pak Sandi, ujarnya. Ini kan sudah ada pembuktian dari Said dari Sudirman Said ya. Ada buktinya juga, memberikan statement itu sudah lunas. Dari Pak Fadlizon juga tidak tahu. Kok Sandiaga Uno sekarang kok masih melempar tangan begitu kan, sembunyi tangan begitu kan. Menunjukkan apa Pak Sandi ini kan ya. Itu kalau bermanover ya seperti ini kan sudah jelas ketahuan siapa mereka begitu kan. Jadi kalau asal ngomong ya seperti itu begitu kan, tanpa harus membaca apa yang ada isinya terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.